Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kembali lagi di kimia, yaitu pertemuan yang terakhir ya, terakhir untuk materi. Nah, jadi selanjutnya kita akan bahas review-review untuk persiapan ujian ulangan harian, kemudian ulangan akhir semester. Oke, nah sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran yang akan kita lakukan lebih mudah untuk dipahami. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kita mulai ya. Nah, kira-kira ada yang tahu hari ini kita akan bahas apa? Oke, ini siapa yang sering lihat psikologi ini pasti tahu nih hari ini kita belajar apa. Ayo, siapa yang tahu hari ini kita belajar apa? Wayu, ternyata tidak ada yang tahu. Nah, ini dia. Interaksi antar molekul. Oke, apa materinya, Nak? Interaksi antar molekul. Iya, interaksi antar molekul. Nah, pembelajaran pada minggu yang lalu-lalu itu apa? Teori hibridisasi, Miss. Yes, hibridisasi. Ya. Nah, jadi ini masih berhubungan sama bentuk molekul ya, Nak ya. Cuma ini adalah teori penutupnya. Nah, kalau kalian sudah bisa menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa, kemudian bisa menentukan hibridisasinya, maka kalian harus bisa menentukan dia tergolong interaksi antar molekul apa. Nah, jadi sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu indikator pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu jenis-jenis interaksi molekul itu apa-apa aja, kemudian untuk menganalisis jenis interaksi yang terjadi pada molekul tertentu. Oke, jadi pengantarnya seperti ini. Misalkan ada air. Tahu air? Tahu ya? Nah, air. Oke, air itu dia mendidih pada suhu berapa? 100 derajat, Miss. Yes, 100 derajat Celcius. Nah, kenapa air bisa mendidih pada suhu 100? Kita bandingkan sama larutan yang lain. Misalkan apa? Apa contohnya? Air, alkohol. Alkohol. Nah, alkohol itu mendidih pada suhu kurang dari 100. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi antara air, nah ini air, Nak ya. Ibu ambil contoh ini air nih. Air di dalam botol ini kan terdiri dari molekul-molekul air. Ya kan? Molekul air itu apa rumus kimianya? H2O. H2O. Nah, di dalam botol air ini terdapat H2O yang satu dengan H2O yang lain saling berinteraksi. Ya. Nah, jadi interaksi itulah apa namanya yang akan mau kita pelajari hari ini. Oke, untuk pengantarnya udah bisa dibayangkan ya. Ibu kasih contoh yang tadi supaya kalian bisa lebih terarah lagi. Oh, ini maksudnya yang akan kita pelajari. Bisa? Bisa, Miss. Oke, nah kita akan lanjut. Oke, nah ini dia. Jadi interaksi antar molekul itu disebut dengan gaya antar molekul. Kenapa? Nah, karena tadi H2O yang satu dengan H2O yang lain itu saling terjadi suatu interaksi atau gaya tarik menarik. Nah, jadi molekul-molekul dalam zat cair atau dalam zat padat itu diikat oleh gaya tarik menarik antar molekul. Ingat, antara molekul satu dengan molekul yang lain ada gayanya. Bukan ikatan itu bukan hanya terjadi dalam molekul itu sendiri. Misalkan H2O itu ada ikatan apa? Kovalen kan? Antara atom O dengan atom H. Tetapi H2O yang satu dengan H2O dari senyawa yang lain itu bisa saling tarik-menarik. Nah, oke. Oleh karena itu, untuk mencairkan suatu zat padat atau untuk menguapkan suatu zat cair itu diperlukan energi untuk mengatasi gaya tarik menarik itu. Nah, di sini dihubungkan dengan apa tadi? Energi ya.
makin kuat gaya tarik-menarik antar molekul, maka makin banyak energi yang diperlukan untuk mengatasinya. Sehingga apa akibatnya? Titik didih atau titik cair akan semakin tinggi. Nah, jadi kalaulah tadi Ibu ibaratkan air mendidih pada suhu 100, alkohol di bawah 100. Berarti dengan kata lain, siapa yang gaya tarik-menarik antar molekulnya lebih kuat? Air atau alkohol? Air, Miss. Air. Iya, bagus. Air ya. Kenapa? Karena ditunjukkan dari titik didihnya yang paling tinggi. Ya, Nak ya? Nah, jadi makin kuat gaya tarik-menarik suatu molekul, maka makin tinggi titik didihnya. Sampai situ paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Iya, nah kita lanjut ya. Terdapat beberapa jenis gaya yang terjadi pada suatu antar molekul. Nah, di antaranya gaya van der Waals. Oke, gaya van der Waals ini nama suatu nama seseorang, nama ilmuwan yang menemukan adanya gaya tersebut. Nah, gaya van der Waals ini terdiri dari ini dia gaya London dan atau ya, ini ada ataunya ya. Atau dipol sesaat dan dipol-dipol serta ikatan hidrogen. Nah, jadi gaya atau interaksi yang terjadi pada molekul itu ada dua. Ada dua sebenarnya, yaitu gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Nah, gaya van der Waals itu dibagi menjadi dua, yaitu gaya London atau dipol sesaat dan gaya dipol-dipol. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah gaya London. Oke, nah hari ini kita tidak ada perhitungan. Hari ini kita murni teori. Nah, jadi kalau teori, apa artinya? Lebih harus ekstra lagi, fokus ya. Nah, kepada slide dan apa yang Ibu katakan. Kenapa? Karena pemahamannya itu ya dari apa yang dibaca. Nah, beda halnya dengan perhitungan, ada rumusnya. Mungkin kalian bisa belajar secara mandiri. Oke. Nah, yang pertama adalah gaya London atau dipol sesaat. Oke, gaya Londonnya tadi termasuk apa, Nak? Termasuk gaya van der Waals. Van der Waals. Nah, jadi yang akan kita pelajari pertama adalah gaya van der Waals, yaitu gaya London atau dipol sesaat. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya London atau dipol sesaat ini? Jadi, antar molekul non-polar terjadi gaya tarik-menarik yang lemah akibat terbentuknya dipol sesaat. Jadi, intinya gaya London itu adalah ikatan atau bisa dibilang gaya ya, jangan kita bilang ikatan lah, gaya, karena dia bukan suatu ikatan. Beda halnya ikatan dengan gaya ya, Nak ya. Oke, gaya London itu adalah suatu gaya yang terjadi antara apa? Antara molekul non-polar. Nah, ini dia. Masih ingat nggak kalian perbedaan antara polar dengan non-polar? Ayo, siapa yang masih ingat? Ini ada berapa partisipan ini? Ayo, siapa yang masih ingat nih? Apa beda Saya, polar Miss. dengan non-polar? Nah, siapa namanya? Zuriyah Hasanah, Miss. Oke, Zuriyah Einstein ya. Silakan Zuriyah. Apa itu, Nak? Molekul nonpolar yaitu apabila tidak terdapat perbedaan keelektronegatifan, Miss. Sedangkan polar terdapat perbedaan keelektronegatifan, Miss. Nah, itu satu ya. Termasuk salah satu perbedaan antara polar dengan polar. Iya, bagus. Oke, selain itu, apalagi yang membedakan polar dengan non-polar, Nak? Selain dari adanya perbedaan keelektronegatifan dan yang tidak. Saya, Miss. Iya, siapa namanya? Putri Mayangsari, Miss. Putri Mayangsari. Oke, Putri Mayang, silakan. Kalau polar itu mempunyai elektron positif dan negatif, sedangkan non-polar tidak memiliki molekul atau elektron. Nah, oke, Nak. Kurang tepat, sayang. Nah, kalau dia polar, oke, ini Bu tuliskan di sini aja ya. Kalau polar, biasanya, ya, itu ada 3 perbedaan. Yang pertama tadi ada apa? Terdapat selisih
ke elektronegatifan. Nah, kalau dia yang kedua kita hubungkan dari pasangan elektron bebas di atom pusat. Nah, yaitu kalau polar dia punya pasangan elektron bebas di atom pusat. Yang ketiga apa, Nak? Ayo, ada yang tahu? Bentuknya tidak simetris. Iya, bentuk yang tidak simetris atau asimetris. Udah, ini aja perbedaannya, Nak. Ini yang perlu kalian ingat. Lawan dari sini adalah nonpolar. Berarti nonpolar itu tidak punya selisih keelektronegatifan. Ya kan? Ataupun kalaupun dia punya selisih keelektronegatifan, tetapi harganya sangat kecil. Lalu pada atom pusat biasanya tidak terdapat pasangan elektron bebas. Tetapi ada juga yang dia beberapa molekul, di atom pusatnya ada PeB, tapi dia tergolong polar. Nah, kan kalian bisa lihat tabel yang udah Ibu jelaskan kemarin yang ada bentuk molekul itu. Ada hubungannya antara bentuk molekul polar dengan bentuk molekul dengan kepolaran, ya kan? Lalu adalah asimetris. Nah, maka kalau yang non-polar, bentuk molekulnya simetris. Ayo, ini masih gampang nih kalian menentukan antara polar dengan polar. Gimana kita bisa lanjut? Oke lah ya, nanti kita akan kasih contoh. Nah, elektron itu senantiasa bergerak dalam suatu orbit. Oke, perpindahan elektron dari suatu daerah ke daerah lainnya itu menyebabkan suatu molekul secara normal bersifat non-polar menjadi polar sehingga terbentuklah suatu dipol sesaat. Nah, molekul-molekul nonpolar atau gas yang mulanya tidak mempunyai dipol, adanya gerakan elektron menyebabkan terjadinya dipol. Oke, kita bisa lihat, Nak, gambar ini. Ini Ibu kasih contoh ya. Oke, sekarang gini. Kalaulah ada suatu gas, ini ada gas nih, kumpulan gas, ya, dalam suatu ruangan. Nah, gas ini ternyata adalah gas helium. Helium itu golongan berapa? 8A, Miss. 8. Iya. 8A ya. Nah, pastikan helium itu terdiri dari atom-atom helium. Benar nggak? Ini atom helium 1, ini atom helium yang lainnya. Mereka saling apa? Dalam suatu ruang itu saling berinteraksi pastinya. Ya kan? Nah, jadi antara atom yang satu dengan atom yang lain itu saling berinteraksi melalui suatu gaya yang disebut dengan gaya van der Waals. Nah, karena kalian lihat, helium ini, kalau dia helium, atom helium, nah ini tergolong polar atau non-polar? Ayo. Polar atau non-polar? Kan dia cuma sendiri helium ini, Nak. Tidak ada ikatan sama yang lain. Maksudnya dia di sini tidak ada atom pusat, tidak ada yang namanya bentuk molekul yang gimana-gimana karena dia tidak berikatan dengan yang lain. Maka dia tergolong apa? Non-polar. Non-polar. Beda halnya dengan apa? Seperti misalkan H2O. Nah, ini kan dia kan ada ikatan dengan yang lain. Nah, oke, maka masih kita bisa pertimbangkan dia ini bisa kemungkinan polar, ya kan? Bisa kemungkinan non-polar. Nah, kalau ini udah jelas dia tidak berikatan sama siapapun, maka dia non-polar. Paham? Oke. Jadi misalkan ini adalah helium. Kita coret, kita ganti ini dengan helium. Nah, helium yang satu dengan helium yang lain, atomnya. Jadi, tadi kan dikatakan, nah, elektron itu senantiasa bergerak, ya kan? Nah, apabila di suatu atom terdapat tumpukan elektron, ini elektronnya bergerak nih. Jadi ini ada suatu tempat elektron itu berkumpul. Maka tempat yang lain elektron itu berkurang jumlahnya kan, Nak? Nah, jadi tempat di mana elektron itu berada dalam kondisi yang banyak, itu dia akan membentuk muatan negatif. Sedangkan tempat yang elektronnya sedikit tadi, itu bermuatan positif. Udah? Nah, ini kita bahas atom helium yang lain. Nah, ketika suatu atom helium ini yang elektronnya banyak, tempat di mana elektronnya banyak ditemukan, bertemulah dengan atom helium yang lain, di mana di sini elektronnya sedikit, sehingga dia bermuatan apa di sini, Nak? Positif, Positif, Miss. Tempat yang lainnya itu bermuatan negatif,
Karena banyak elektron. Ketemu nih daerah yang banyak elektronnya dengan atom yang elektronnya sedikit. Maka akan terjadi apa ini mereka? Tarik Menarik. Tarik menarik, Miss. Nah, tarik menarik. Tetapi tarik menarik itu hanya berlangsung sebentar. Kenapa sebentar? Ada yang tahu? Hanya sebentar aja. Tep, lepas lagi. Ketemu lagi, tarik lagi, lepas lagi. Kenapa? Karena elektron ini cenderung apa, Nak? Bergerak. Udah, cenderung bergerak. Sehingga nantinya apa? Di sini nanti ada kemungkinan suatu ketika, suatu waktu, mereka muatannya itu sama. Misalkan di sini negatif nih, di sini juga bisa jadi negatif. Ada nggak interaksinya kalau negatif sama negatif? Gak ada, Miss. Ada, Miss. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan gaya London tadi, Nah. Jadi gaya London itu disebut dengan apa? Gaya dipol Sesaat. sesaat saja. Nah, kenapa? Karena dia hanya terjadi tarik-menarik atau interaksi hanya sesaat. Nah, bayangkan ini. Dipol itu terbentuk, dipol sesaat itu karena dipol berpindah miliaran kali dalam 1 detik. Bayangkan, 1 detik loh. Tapi mereka bisa berpindah elektron itu sebanyak miliaran kali. Ini artinya apa? Membuktikan elektron itu cenderung bergerak dinamis dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Paham ya? Harus paham. Nah, jadi kalau ditanya dipol sesaat itu gimana? Bisa kalian ceritakan lagi kembali ke Ibu kan? Bisa? Bisa, Miss. Bisa Putri ya. Nah, jadi ada suatu ketika, nah elektron itu suatu atom, 2 atom, elektron itu senantiasa bergerak atau dinamis. Jadi nanti suatu tempat yang kaya akan elektron bertemu dengan suatu atom yang minim elektronnya, maka mereka akan terjadi tarik-menarik atau interaksi. Tetapi hanya berlangsung Sesaat. Paham? Itulah yang Paham. dimaksud dengan gaya London. Oke, sekarang kita sambung lagi ke gaya London. Nah, jadi kemudahan suatu molekul untuk membentuk dipol. Dipol tadi ini, Nak, ya, yang dilambangkan dengan ini ya. Kutub bisa positif, bisa negatif. Ini namanya dipol. Nah, oke. Itu disebut dengan polarisabilitas. Nah, jadi polarisabilitas ini berkaitan dengan apa? Massa molekul. Jadi setiap molekul itu punya massa. Nah, kalian masih ingat? Apabila misalkan ada seperti ini, ada suatu atom, ada lambang di atas, ada lambang di bawah. Massa ditunjukkan yang mana? A atau Z? A, Miss. Ya, A, inilah Miss. namanya massa. Nah, jadi setiap atom itu punya massa, Nak. Ya, misalkan H2O. Nah, ini berapa massanya atau MR-nya? Jadi massa molekul itu singkatan adalah MR, massa molekul relatif. Nah, ya udah hitung aja. Atom H itu massanya adalah 1 karena yang ada di atasnya. Nanti kalian bisa lihat tabel periodik, H itu massanya adalah 1. O itu massanya adalah 16. Jadi kalau ditambahkan berapa ini? 17, Miss. 17, Ya, Miss. tetapi karena atom H-nya ada 2 biji, 2 buah ya, maka dikalikan ini 2. Berarti ini jadi 2 karena 2 ditambah 16, maka MR jadi 18. Paham? Jadi menghitung MR itu dikalikan dengan jumlah atomnya atau indeksnya atau angka yang kecil ini. Nah, paham ya? Oke. Jadi makin banyak jumlah elektron dalam suatu molekul, maka makin mudah mengalami polarisasi. Oke, intinya ini. Makin besar MR, makin besar massa suatu molekul, maka makin kuat gaya Londonnya. Kalau gaya Londonnya makin kuat, titik didihnya makin apa? Makin tinggi. Nah, contoh nih, ada unsur radon. Radon sama helium. Ini sama-sama golongan berapa? Radon itu simbolnya apa, Nak? AR. Oh, radon. Rn. R itu argon. Helium itu simbolnya
He, Miss. He, oke. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan radon itu masanya 222, sedangkan helium. Oke, ini sorry ya. Ini AR maksudnya adalah atom relatif ya. Massa atom relatif. Maka disingkat dengan AR. Massa atom relatif. Ini nanti kan pelajari nanti. Oke. AR-nya 222. Ini AR-nya helium 4. Maka berdasarkan masanya yang paling tinggi siapa? Radon kan, Nak? Iya, Miss. Maka kalau masanya dia paling besar, berarti yang paling kuat ikatan, yang paling kuat gaya Londonnya siapa? Radon, Miss. Radon, Miss. Tempat titik didihnya yang paling tinggi siapa? Radon, Miss. Radon, Miss. Ya, jadi kekuatan gaya London atau gaya dipol sesaat ini akan mempengaruhi titik didih. Nah, dari mana kita tahu? Lihat aja dari masanya. Semakin besar masanya, berarti makin kuat gaya Londonnya. Oke, paham? Paham, Miss. Miss. Jadi selain dari apa tadi? Selain dari masanya, ada yang mempengaruhinya lagi, yaitu adalah bentuknya. Jadi molekul dengan bentuk panjang itu lebih mudah mengalami polarisasi. Polarisasi tadi Nak ya ini ya, yaitu berpencar menjadi daerah positif dan daerah negatif. Nah, itu yang dimaksudkan polarisasi. Yang daerah negatif berarti ini daerah yang kaya akan elektron. Daerah positif tadi apa? Yang miskin akan elektron. Nah, itu yang namanya polarisasi. Jadi molekul bentuk panjang itu dia lebih mudah untuk mengalami polarisasi dibandingkan molekul yang kecil. Nah, apa contohnya? Ini ada suatu molekul. Nah, ini namanya pentana, nah ya, pentana. Sedangkan ini namanya neopentana. Ini nanti kalian pelajari di kelas 11, bentuk molekul seperti ini ya. Nah, kalau kita hitung, jumlah C-nya berapa ini, Nak? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya kan? Kalau yang ini berapa? 4. Jumlah C. 5. 5 juga kan, Nak? Nah, sama-sama 5. Kalau gitu hanya kita hitung. Pasti H yang di sini sama dengan H yang di sini. Tidak usah kita hitung lagi, Nak ya. Intinya ini adalah C-nya 5 hanya ada berapa? 3, 5, 12 ya. Oke, ini juga gitu. Ini C-nya sama-sama 5 sama-sama 12. Tetapi, nah, kenapa nanti titik didih pentana lebih tinggi daripada neopentana? Nah, kenapa? Karena tadi bentuk yang panjang, dia akan lebih mudah berpencar menjadi muatan positif dan negatif. Sehingga yang paling kuat gaya Londonnya yang mana, Nak? N-pentana, Miss. Pentana, Miss. Ya, sehingga titik didihnya lebih tinggi dibandingkan dengan neopentana. Ini kalau dari pengaruh bentuk molekul yang yang ini ya, yang dia besar dan kecil dan panjang. Oke, nah kemudian gaya London itu disebut dengan gaya dispersi, Nak ya. Jadi gaya London ini dia banyak nama lainnya. Ada gaya dispersi, kemudian satu lagi apa? Gaya dipol Sesaat, Miss. sesaat. Nah, jadi gayanya itu relatif lemah. Nah, zat yang molekulnya bertarikan hanya berdasarkan gaya London itu mempunyai titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan massa molekul relatif yang sama. Oke. Jadi jika molekul-molekulnya kecil, zat itu biasanya berbentuk gas. Nah, seperti H2, N2, metana atau CH4. Nah, ini mengalami gaya London. Kenapa? Karena H2, N2, CH4, ini apa? Ketiganya termasuk apa ini, Nak? Non-polar atau polar? Non-polar, Miss. Non-polar, Miss. Nah, kalau nggak percaya, kalian bisa gambarkan nanti strukturnya, ya kan? Seperti CH4. Nah, kan CH4 kan kalau struktur Lewisnya seperti ini. Oke, langsung aja H1.
Nah, sehingga di C itu dia udah plus 4, tidak punya pasangan elektron bebas. Ya kan? Tidak ada pasangan elektron bebas. Nah, dari sini kita nampak, tidak ada pasangan elektron bebas di atom pusat. Bentuk molekulnya ini apa? Simetriskah atau asimetris? Simetris, Miss. Simetris ya, artinya, iya, artinya kalau dibagi dua, nah terdapat dua bagian identik yang bisa kita cerminkan, itu namanya simetris. Oke, kemudian satu lagi apa nak perbedaannya? Perbedaan keelektronegatifan. Nah, kita lihat perbedaan keelektronegatifan H sama C. Nah, memang ada nilainya kan, nak, tetapi kecil. Begitu juga dengan yang ini. Intinya ini molekulnya ini merata dia. Kenapa? Karena distribusi atau persebaran keelektronegatifan sama. Misalkan gini, C sama H. Perbedaan elektronegatifan misalkan 0,2. Nah, kan ke sini juga 0,2, ke sini juga 0,2 sehingga apa? Merata dia. Jadi, inilah yang menjadikan bentuknya simetris. Kenapa? Karena tarikannya ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan itu sama. Itulah yang dimaksud dengan perbedaan keelektronegatifan. Paham? Paham ya? Paham, Miss. Oke, kita lanjut. Paham. Tadi kalau kita berbicara mengenai gaya London, sekarang kita ke dipol-dipol. Nah, sebenarnya ini nggak cukup waktunya nanya ya. Jadi kita akan sambung besok, karena masih ada lagi topik gaya interaksi antar molekul yang akan kita bahas. Jadi kalau berbicara mengenai ini, kita memang harus banyak ngomong, ya karena ini teori. Oke, langsung aja nih kita bahas ke gaya dipol-dipol. Oke, gaya dipol-dipol. Nah, itu tadi adalah termasuk gaya van der Waals ya. Ingat tadi gaya van der Waals itu ada dua, yaitu gaya London atau yang disebut dengan dipol Sesaat. Satu lagi adalah gaya dipol-dipol. Nah, tadi gaya London itu terjadi antara apa? Dengan molekul nonpolar. Karena nonpolar dengan nonpolar. Oke. Nah, sekarang kalau gaya dipol-dipol. Nah, gaya dipol-dipol itu apa? Lawannya, yaitu terjadi antar molekul Polar. Oke. Nah, polar. Nah, jadi zat polar itu cenderung menyusun diri dengan ujung dipol positif atau seperti ini. Nah, berdekatan dengan ujung dipol negatif ya, seperti ini. Dari molekul di dekatnya. Jadi terjadi gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya dipol-dipol. Nah, jadi molekul polar, apa-apa aja contohnya molekul polar? HCl, H2O, NH3. Nah, ini kan semua polar. Apa buktinya? Bisa kalian gambarkan dari struktur Lewis-nya. Paham? Paham. Oke. Paham, Miss. Nah, ini ya. Nah, jadi gaya dipol-dipol itu lebih kuat dibandingkan dengan gaya London. Ingat, jadi kalau dibandingkan, kan tadi kan udah belajar dua jenis gaya van der Waals ya. Nah, siapa yang lebih kuat? Yang dipol sesar atau London atau dipol-dipol ini lebih kuat, nah ya. Kenapa? Karena ini terjadi antara molekul yang polar, sedangkan ini non polar, yang ini sifatnya lebih kuat. Oke. Jadi contohnya ini nak ya, dari segi bentuknya. Nah, ini ada butana dengan aseton. Kalau dari bentuknya ini siapa yang simetris? Ini simetris enggak nih? Simetris, Miss. Simetris ya nak ya. Ini simetris. Maka dia tergolong non-polar. Kemudian kalau kita gambarkan lagi elektronnya, ini tidak ada kalian temukan yang namanya elektron bebas. Di C ini udah nggak ada. Kenapa? Karena dia udah membentuk ikatan sebanyak 4. 3 dengan atom H, 1 ikatan dengan, nah yang ini. Tidak ada pasangan elektron bebas. Sehingga ini menjadikan dia non-polar. Nah, sedangkan ini, memang secara bentuk kalian lihat dia termasuk simetris ya. Tetapi di sini apa? Ada elektron bebas. Elektron bebas siapa, nak? CO. Nah, kan punya elektron bebas ya di sini. Sehingga ini menjadikan dia tergolong polar. Nah, kalau ibu tanya, siapakah di sini yang mengalami gaya dipol sesaat?
N butana, Miss. Ya, ini udah pasti mengalami dipol sesaat. Nah, karena dia nonpolar. Nah, kalau ini aseton mengalami apa, Nak? Ya dipol. Gaya dipol. Oke, ya. Nah, jadi intinya apa? Kalian harus paham dulu mana yang disebut dengan polar, mana yang non-polar. Kalau kalian tidak paham, sulitlah kalian menentukan interaksi apa yang terjadi. Ataukah dia dipol-dipol, ataukah dipol sesaat, ya kan? Karena itu tadi, kembali ke pemahaman polar non-polar. Oke ya, jadi Bu Rosana, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan lanjut besok. Nah, tapi sebelum Ibu lanjut, Ibu tekankan sekali lagi, kalian pahami dulu lah yang disebut dengan polar dan non-polar. Bisa? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Bisa, Miss. Nah, oke, kalau nggak paham, kalian buat ruang diskusi. Nah, atau nanti bisa di WA Ibu. Bagaimana sebenarnya cara mudah untuk menentukan polar non-polar. Oke. Nah, besok akan kita lanjut ke masih ke dipol-dipol, Nak ya, serta ke ikatan hidrogen karena waktunya tidak cukup. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan mudah ya, Nak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.